Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari lalu beredar sebuah video yang menggemparkan jagat maya di Indonesia. Dalam video tersebut, Pak Benny Ramdhani terlihat sedang berbincang dengan Pak Jokowi. Dalam perbincangannya, Pak Benny menyampaikan aspirasi, yaitu keresahannya tentang merebaknya ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan hasutan yang belakangan marak terjadi di Indonesia, terutama yang terus-menerus mendelegitimasi wibawa negara. Perbincangan tersebut terjadi di sela-sela acara gabungan relawan Jokowi dari seluruh elemen se-Indonesia akhir pekan lalu. Simak video yang beredar ini. Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus dicontoh. Misalnya, setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ya. Kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini sudah bukan kritik. Lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini. Upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan selalu dengan pola yang sama. Penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax, bahkan... Karena video ini Pak Benny ramai dihujat, dibully, dan disuruh untuk tidak bicara. Tidak tanggung-tanggung, Presidium Majelis Penderitaan Rakyat Babe Aldo menantang Pak Benny untuk bertempur secara tatap muka. Bahkan ia mempersilahkan Pak Benny untuk menentukan tempat dan waktunya. Pak Rizal Ramli juga sudah ikutan berkomentar. Beliau bilang Pak Benny preman, nggak ngerti demokrasi. Lalu ada juga Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang bilang pernyataan Pak Benny provokatif dan penuh kebencian. Terakhir, politisi Partai Nasdem, Yulisa Baramuli, bahkan menyuruh Pak Benny untuk diam. Katanya lebih baik Pak Benny kerja saja, kerja yang benar daripada kasih masukan yang nggak baik ke Pak Jokowi. Perlu diketahui Pak Benny hari ini tercatat menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Saya sudah berulang-ulang mendengarkan video aspirasi Pak Benny kepada Pak Jokowi ini dengan kritis. Terus terang, kalau saya pakai penalaran yang tertib, saya tidak menemukan unsur anti-demokrasinya. Saya tidak menemukan unsur premanismenya. Saya juga tidak menemukan unsur kebenciannya, dan saya tidak setuju Pak Benny harus diam. Begini, mari kita telaah baik-baik aspirasi Pak Benny. Pertama, Pak Benny mengungkapkan keresahannya tentang upaya mendelegitimasi pemerintahan RI melalui ujaran kebencian, hoax, hasutan, dan adu domba. Apakah ini sebuah fakta? Mengutip pada sebuah jurnal akademik yang bernama Indonesian Journal of Religion and Society, tren kontestasi politik dewasa ini berkait kelindan dengan meningkatnya politik identitas, politisasi agama, dan hate speech sebagai wujud demokrasi tanpa moral. Hana Rahmi dan Andreas Korsini dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Jurnal Keamanan Nasional juga menemukan fenomena yang serupa. Mereka menemukan bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilu dan pilkada berbanding lurus dengan eskalasi atau peningkatan hate speech, terutama di sosial media yang diikuti dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, perundungan, dan lain sebagainya. Rahmi dan Korsini menambahkan pentingnya penanganan segera dan serius tentang fenomena ini agar tak ternormalisasi atau dianggap normal, dimaklumi, dan pada akhirnya sebabkan disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, residu perpecahan dari praktik hate speech
Politisasi agama yang memecah belah dan hasutan kebencian terhadap golongan tertentu tetap berlangsung bahkan ketika kontestasi politik sudah usai. Apalagi ketika pemilu yang kemarin sudah usai, tapi pemilu yang berikut akan segera datang. Biasanya terjadi lagi tuh eskalasi ujaran kebencian antar golongan, berita bohong, hasutan, dan lain-lain. Irawan dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dalam jurnal dakwah dan pengembangan kemanusiaan mengungkapkan, pertama, ujaran kebencian atau hate speech di Indonesia dilakukan secara verbal dan non-verbal yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sosial media. Kedua, hate speech di Indonesia menyebabkan kesenjangan sosial, sikap tidak saling menghormati, dan kemunduran bangsa. Ketiga, hate speech tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai nasionalisme. Keempat, hate speech memicu terjadinya kekerasan dan intoleransi antar agama, suku, ras, dan golongan. Dan terakhir, hate speech harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Di luar konteks pemilu dan pilkada, praktik-praktik hate speech, hoax, dan adu domba ini juga marak terjadi. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Antonius Beni Susetio mengakui kasus intoleransi di Indonesia setiap waktu mengalami peningkatan. Menurutnya, salah satu yang mendominasi kasus intoleransi adalah pendirian rumah ibadah yang sangat sulit dan hak-hak minoritas. Senada dengan temuan BPIP, Direktur Imparsial Gufron Mabruri mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 saja terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terekam oleh media. Tentu saja, peristiwa-peristiwa intoleransi di akar rumput ini nggak bisa dipisahin dari aspek politik. Interseksionalitas atau perkelindanan antara politik praktis dengan dampak sosial sangat tinggi sekali. Politisasi agama tentu membutuhkan bahan bakar, yaitu fanatisme beragama. Sementara fanatisme beragama melahirkan pemahaman yang sempit tentang agama, yang akhirnya membenturkan sesama WNI atau benturan horizontal dan antara warga negara dengan negaranya, yaitu benturan vertikal melalui hate speech tadi. Jadi apa yang diresahkan oleh Pak Beni itu valid kok. Fenomena itu memang ada. Memang ada yang melakukan itu dan karena ini sudah menjadi sebuah fenomena, bukan lagi gejala, maka ini menjadi sangat kompleks. Jadi sudah benar Pak Beni menyebutnya dengan sebutan lawan. Lawan dari mereka yang menginginkan persatuan NKRI. Lawan dari mereka yang menolak politisasi agama. Lawan dari mereka yang merindukan politik tanpa ujaran kebencian. Pak Beni tidak menunjuk hidung siapapun. Keresahan yang disampaikan Pak Beni fokus kepada fenomenanya, bukan identitas pelakunya. Lalu kenapa ada yang kebakaran jenggot? Apa yang diminta oleh Pak Beni juga sah-sah saja. Beliau meminta Pak Jokowi untuk secara masif mensosialisasikan capaian-capaian pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah, agar narasi-narasi kebencian dan kebohongan yang menyerang pemerintah tidak mendapat panggung. Ramai kok di sosial media dinarasikan pembangunan infrastruktur dilakukan ugal-ugalan, tidak menguntungkan rakyat, hanya menguntungkan negara asing seperti Tiongkok. Lalu diikuti narasi pemerintah Indonesia salah satu provinsi Tiongkok. Ada juga yang melabeli, wah ini anjing Peking, fobia agama tertentu. Gila nggak? Nah, narasi dilawan narasi. Sah dong. Kedua, Pak Beni kemudian meminta penegakan hukum yang tegas. Apa yang salah dengan penegakan hukum yang tegas, terutama di tengah menjamurnya fenomena pelanggaran hukum hate speech dan hoax? Memang kok ujaran kebencian dan membuat serta menyebarkan hoax itu melanggar hukum. Memang ujaran kebencian dan hoax itu memecah belah bangsa. Pak Beni tidak bilang penjarakan yang mengkritik pemerintah, enggak. Beda dong antara kritik dan ujaran kebencian. Kritik menurut banyak literatur akan melahirkan perdebatan. Sementara hate speech akan melahirkan permusuhan. Justru aneh Pak Beni yang keresahannya tentang ujaran kebencian dan hoax yang valid ini, yang kemudian meminta presiden untuk menanganinya dengan metode promotif dan penegakan hukum, justru dibully ramai-ramai.
Apalagi di frame bahwa Pak Beni seolah meminta izin kepada Pak Jokowi untuk bertempur di lapangan menghadapi para lawan. Saya tonton berkali-kali lagi dan lagi, tidak ada Pak Beni meminta izin. Kalau logika kita jernih, seharusnya kita paham. Pak Beni justru mengungkapkan kesadarannya bahwa kalaupun kemarahan para relawan sudah membuat mereka mau untuk bertempur di lapangan, tetap izin itu tak akan diberikan. Maka diusulkanlah cara yang sesuai dengan koridor hukum dan pembangunan, yaitu sosialisasikan capaian pembangunan dan tegakkan hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan melawan di lapangan itu adalah sebuah kekhawatiran, bukan usulan, yang juga sebenarnya tidak ada salahnya. Menurut penjelasan lanjutan Pak Beni, melawan di lapangan adalah penyampaian aspirasi politik di ruang publik yang juga bukan hanya dibolehkan tapi juga dilindungi undang-undang. Jadi soal melawan di lapangan ini, udahlah dia bukan ide utama ya, dia hanya kekhawatiran, dia juga bukan sesuatu yang salah. Akhir kata, jangan sampai atas nama kritik, atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat, ujaran kebencian dan kebohongan yang sudah terbukti ada dan berpotensi menyebabkan perpecahan ini justru dianggap normal. Jangan kita biarkan ruang-ruang demokrasi kita dicemari oleh kotoran-kotoran ini. Jangan biarkan segelintir elit politik yang meraup keuntungan elektoral dari perpecahan semakin memecahkan, apalagi sampai memenangkan kontestasi. Dan jangan kita hujat orang yang justru berani menyampaikan kebenaran ini. Prinsip saya, kalau memang harus disebut gila karena memperjuangkan kebenaran, maka jangan pernah sebut saya waras. Saya Dedek Prayudi mendukung Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.